Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Minggu Sukacita atau Minggu Gaudete, kita diajak untuk merefleksikan di tengah masa pandemi COVID-19 dan di dalam era anak-anak milenial. Kita dihadapkan pada situasi orang beriman yang lebih mau mendengarkan para saksi iman daripada pengajar iman yang hidup tanpa sebuah teladan iman. Dan kalaupun mereka mendengarkan para pengajar itu, karena anak-anak ini, orang-orang ini, umat beriman ini mendengarkan karena apa yang diajarkan merupakan wujud nyata dari kehidupan iman mereka. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal, Engkau menyediakan sukacita bagi dunia dan mengendaki agar orang-orang tinggal bersama dalam kejujuran dan cinta kasih. Kami mohon nyatakanlah cinta kasih-Mu bila kami mendengarkan sabda-Mu, dan utuslah kepada kami duta kasih setia-Mu dalam diri Yesus saudara kami, sumber harapan semua orang. Buatlah kami anak-anak-Mu senantiasa menjadi bukti nyata akan sukacita di dalam hidup beriman bersama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, kita bersama dihadapkan situasi yang sulit di tengah pandemi COVID-19 ini. Ada begitu banyak kegiatan yang terbatas, ada begitu banyak rasa yang datang di dalam kehidupan kita, takut, cemas, khawatir. Tetapi pada Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita ini kita bersama diajak untuk bersukacita karena Allah bersorak gembira, karena orang-orang beriman yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Dari nubuat Zefanya jelas ditegaskan, janganlah takut, karena Tuhan Allah ada di tengah-tengah kita sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Ia bersukacita, Ia bersukaria karena kita. Ia memperbarui kita dalam kasih-Nya. Ia bersorak gembira karena umat berimannya. Kita diajak bagaimana sebagai orang beriman untuk senantiasa bersukacita karena tinggal di dalam Tuhan. Menjadi pertanyaan, apakah kita senantiasa bersukacita berada dalam Tuhan? Ataukah kita bersukacita dengan kesenangan yang sifatnya semu, yang hanya memuaskan ambisi kita, yang hanya memuaskan nafsu kita? Kita diingatkan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, Tuhan sudah dekat. Hendaknya kita bersukacita, hendaklah kebaikan hati kita diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah kita khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal nyatakanlah keinginan kita kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan penuh syukur. Seringkali di dalam doa pun kita masih berbuat sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah dengan mendoakan sesuatu yang tidak baik tentang sesama kita. Bahkan kita memohon orang-orang yang kita benci, orang-orang yang tidak kita sukai segera dilenyapkan dari dunia ini. Ini bukanlah sukacita orang beriman. Sukacita orang beriman senantiasa mau dan mampu bersyukur di dalam tugas dan tanggung jawabnya, mewartakan kebaikan Tuhan di dalam persiaran hidupnya. Kita bisa belajar sukacita seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Yang dikehendaki Tuhan sebagaimana diwartakan di dalam Injil Lukas. Yohanes Pembaptis mewartakan suatu pertobatan. Dia mengajak Anda, saya, serta kita semua untuk senantiasa mau bertobat.
Bersukacita berarti berani membagi, entah membagi waktu, membagi pertolongan, membagi rezeki, membagi makanan yang bisa membawa sukacita bagi banyak orang. Sukacita menurut Yohanes Pembaptis berarti kita berani peduli, kita berani untuk menanggung penderitaan bersama demi sebuah kehidupan yang lebih layak. Bersukacita berarti kita berani untuk hidup jujur. Jujur terhadap diri kita sendiri dan jujur terhadap orang lain. Jangan di dalam kekuasaan lantas kita menunjukkan kemampuan dan potensi besar yang ada pada diri kita untuk sebuah tujuan yang hanya memuaskan nafsu kita, ambisi kita. Tetapi yang Tuhan kehendaki, kita diajak untuk menggunakan pemberian Tuhan untuk sebuah tujuan yang mulia. Namun demikian di mana-mana masih seringkali terjadi praktek penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan. Orang yang memiliki wewenang tentu terkadang hadir sebagai orang yang memperkaya diri dengan cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kita diajak untuk menjadi pribadi yang mau dan sungguh-sungguh masuk ke dalam diri kita masing-masing, sembari melihat apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita tinggalkan, apa yang harus kita perbarui. 3 jawaban Yohanes kiranya membuat Anda dan saya serta kita semua untuk semakin solider, semakin jujur, dan semakin benar memanfaatkan wewenang yang ada pada diri kita masing-masing. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Minggu Sukacita menantang kita untuk melakukan sesuatu yang berguna dan bermanfaat, berbagi dan bertindak bijaksana, berani untuk solider, berani untuk semakin jujur, dan berani menggunakan tanggung jawab kita untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.